So, ceritanya beberapa bulan lalu aku itu menerima PR package dari Maybelline yang ternyata ini adalah celebrationnya Maybelline, kayak anniversary ke-5 tahun gitu. Dan in total 5 tahun mereka udah anniv 5 kali gitu ya. So, sekarang tuh total shade-nya ada 30 plus. Wow, banyak banget shade-nya, I know right? Bahkan ada yang limited edition juga. Makanya sekarang aku mau nge-swatch ke 30 shade si Superstay Matte Ink, sama ada bonus 4 shade yang Crayon Matte Ink. Itu yang special edition pas yang horoscope gitu loh. Sebenarnya aku juga ada sih yang Superstay horoscope editionnya, atau yang special edition itulah. Cuma memang kayak udah aku kasihin temen, terus udah aku pakai juga, udah ada yang habis. Tapi aku ada yang kayak original packagingnya, yang yang khas banget packaging si Superstay Matte Ink ini, yang biasa aja, yang selalu dijual, yang selalu ready stock di toko-toko. Dan dulu juga aku sebenarnya udah pernah bikin swatchesnya juga si Superstay Matte Ink ini pas mereka tuh kayak belum lama launch, dan baru ada 10 shade ya dulu kalau nggak salah. Cuma sayangnya ada kayak kesalahan teknis gitu pas pembuatan video, mungkin karena lightingnya atau mungkin karena pengaturan video atau kamera aku, jadi tuh semua shade-nya jadi kayak orange gitu, dan isi video ini tuh semuanya hanya komen hujatan gitu loh. Well, nggak semuanya sih, tapi most of the comments tuh isinya kayak hujatan, bilang kalau video aku tuh kualitasnya nggak bagus, terus hasil swatchesnya nggak sempurna, nggak sesuai. Jadilah aku memutuskan untuk bikin video swatches ini lagi, walaupun videonya panjang banget. Anyway, ini aku simpen di box skincare gitu, box kosmetik. Aku udah siapin juga yang favorite shade aku yang ada di dalam pouch hologram itu, karena aku ngerasa kayak mau ngasih tahu aja dulu shade favorit aku yang ada di pouch ini. Jadi aku nggak nge-swatch dari yang nude ke gelap, tapi dari yang favorit aku. Terus ada bonus 4 Crayon Matte Ink juga, nanti akan aku swatch di akhir video. Jadi pastiin kalian stay tune. Ini aku start dari Seductress yang nomor 65. Ini tuh best seller shade aku. Setiap setiap terima PR package tuh pasti teman-teman aku pada kayak bilang mau dong yang shade 65, karena ini dipakai kayaknya sama hampir semua makeup artist, sama semua kalangan, mau yang MUA, mau yang beauty enthusiast, ataupun yang memang sekedar suka pakai si Superstay ini, pasti kayak harus punya nomor si 65 ini. Dia tuh kayak warna nude neutral gitu loh, jadi nggak terlalu warm tone, nggak terlalu cool tone, kayak udah medium dan perfect nude gitu. Si self starter ini dia sedikit mirip-mirip sama yang 65, cuma dia lebih kayak ada hint of pinknya gitu. Ini juga termasuk yang launchingan udah lama gitu. Dia walaupun ada pink-pinknya, tapi kayak ada sentuhan peachnya juga. Ini warnanya cantik banget, aku juga suka sih. Untuk dari yang kalangan di dalam pouch ini tuh kan yang favorit aku kan, itu aku akan start dari yang agak nude atau yang agak-agak pinkish, baru ke merah, terus yang ke gelap-gelap gitu. Ini nomor 130 self starter. Aku suka sih warnanya kayak masih lumayan neutral, walaupun kelihatannya kayak termasuk warm tone. Ini 210 versatile. Ini juga salah satu best seller, sama kayak ada di recommendation gitu deh kalau nggak salah. Dia tuh warnanya lebih ke peach gitu, kayak soft peach. Kalau pakai full makeup tuh kayak soft peach gitu hasilnya. Cuma kalau misalnya no makeup, dia agak terlalu nude sih menurut aku, kayak agak pucat di muka aku yang kulit aku tuh light to medium skin tone. Tapi kalau lagi full makeup jadinya bagus banget, kayak soft peach gitu shade-nya. And then ini 225 shade Delicate. Ini juga kayaknya paling mirip deh sama si 65 Seductress, cuma dia ada sedikit warnanya gitu, lebih berwarna, kayak lebih agak pink. Dia bagus sih untuk kayak light to medium skin tone untuk full makeup. Cuma kalau misalnya nggak makeup masih bisa dibilang agak terlalu pucat, tapi kalau lagi full makeup gini jadi cantik banget, kayak warna nude light pink gitu. Aku sih suka. Menurut aku sih ini masih bisa dibilang kayak terdekat atau termirip sama si 65 atau yang Seductress yang pertama tadi kita swatch. Ini nomor 80. Ini yang shade Ruler. Dia tuh warnanya kayak pink Fanta gitu, tapi ada hint of rednya. Aku hampir setiap hari sih pakai ini, karena aku kalau ke gym selalu pakai yang shade ini, yang Zodiac edition itu selalu standby di meja rias aku, karena kalau aku berangkat ke gym pasti aku pakai ini untuk dijadiin lipstick, sama sekalian untuk dijadiin blush on gitu, karena warnanya bagus banget. Bahkan untuk no makeup di kulit aku ya, maksudnya kulit aku kan agak terang yellow tone dan warm tone gitu kan, pakai warna ini tuh tanpa makeup tuh nggak kayak menor, dan kayak bikin muka jadi cerah aja gitu, walaupun full makeup pun nggak bikin kelihatan menor. And then ini 75 Fighter. Ini tuh dia
shade-shade yang agak kecoklatan, yang kayak warm tone gitu. Yang Fighter ini mirip sama yang Amazonian, which is another best seller, tapi si Fighter ini terdekat dan termirip sama si nomor 70 atau Amazonian itu. Dia kalau dipakai no makeup nggak bikin kulit pucat, cuma nggak bikin kulit jadi cerah gitu loh. Cuma kalau full makeup jadi kayak warm nude brown gitu nggak sih, warm kayak apa ya, kayak nude coklat yang masih bisa dibilang ke warm tone, bukan neutral. Kalau yang nomor 70 Amazonian ini beneran sangat amat best seller dari pertama kali mereka launch, karena ini udah termasuk yang launchingan pertama gitu loh, jadi bukan termasuk yang shade baru. Dan ini semua skin tone kayaknya menurut aku masuk deh, dari yang light skin tone terus juga ke medium skin tone, bahkan yang deep skin tone pun pakai ini jadinya bagus, kayak nude peach gitu. Cuma kalau di kulit aku jadi kayak another warm brownish shade, tapi neutral gitu, jadi nggak terlalu warm banget untuk skin tone aku yang light to medium skin tone. Nah kalau yang shaker ini sebenarnya mirip-mirip sih sama yang 70 sama 75 tadi, kayak kecoklatan gitu, cuma dia ada hint of rednya, jadi warnanya kayak lebih ke merah gitu. Versi merah bata I think. Ini I believe untuk pakai full makeup bakal kelihatan bagus, pakai no makeup bakal kelihatan bagus. Yang 245 Seeker masih kayak satu geng sama yang tadi juga. Dia termasuk, kalau di packagingnya tuh kayak termasuk kecoklatan, cuma pas di swatch di tangan aku sama di bibir aku agak lebih ke merah sih. Nah kalau yang Transformer ini yang warna 230 Transformer, dia itu sebenarnya harusnya kayak dark berry gitu loh hasilnya. Di packagingnya pun dia kayak dark berry itu apa sih, kayak burgundy gitu ya, burgundy gelap. Cuma pas di swatch di tangan aku sama di bibir aku, dia cuma kayak warna marun aja nggak sih, kayak warna merah gelap. 50 Voyager, dia sama kayak Transformer, termasuk yang deep gelap banget, cuma dia warnanya nggak ke berry, dia nggak ke burgundy, tapi lebih kayak coklat gelap banget. But then again, sebenarnya tuh warna aslinya kalau di swatch di tangan sama di bibir tuh tidak segelap di warna packaging sama di swatch di internet gitu loh. Ini 295 Dauntless. Oh, ini juga favorite aku deh, masih yang di dalam pouch tadi. Si Dauntless ini dia juga warna marun merah gelap gitu, tapi dia termasuk shade yang launchingan baru. Jadi dia bukan termasuk kayak angkatan lama, dia termasuk yang angkatan baru. Dia tuh warnanya masih ada sentuhan merah terangnya juga, tapi merah gelap juga. Kalau yang si Founder ini dia juga sama kayak apa ya, angkatan marun gitu loh, merah marun, cuma dia ada hint of pinknya, jadi dia termasuk merah marun atau merah kecoklatan atau merah gelap, tapi masih ada hint of pinknya, jadi kayak apa ya, kayak merah Fanta gitu, karena kalau merah Fanta kan agak-agak pink gitu kan. And then ini 170 Initiator, kayaknya ini udah out of the pouch, jadi udah nggak terlalu yang favorit aku banget, tapi Initiator ini bagus juga, dia nude gitu, mirip sama si 65. Ini 150 Savant, dia lebih pink daripada yang Initiator, tapi ini juga bagus deh. Pokoknya ya menurut aku tuh shade yang range-nya di pink itu bagus banget. Mau yang agak nude ataupun yang nggak nude juga bagus. Ini Discover, dia agak bata juga sih, tapi lebih ke mauve pinky gitu. Ini juga warna cantik banget, aku suka banget. Dia teksturnya, oh ya aku belum ngasih tahu tekstur. By the way, semua tekstur di semua shade ini tuh menurut aku lumayan bisa dibilang konsisten gitu loh, karena semua yang aku swatch tuh enak gitu diaplikasiinnya, dan kalau misalnya kalian tunggu sampai kering tuh nggak akan lengket gitu loh di bibir. Misalnya kalian mau nge-layer up tuh, menurut aku jangan di layer sih, mendingan 1 atau 2 kali usap aja terus ditunggu kering. Ini Ringleader juga termasuk salah satu shade favorit aku kayaknya, walaupun dia di luar pouch tapi dia bagus gitu loh. Ini juga kayak nude pink gitu, bagus banget, cantik banget untuk full makeup on, tapi kalau nggak makeupan dia emang bikin agak muka sedikit pucet. Next ini shade Pioneer, dia tuh warna merah paling terang, merah paling bright, merah paling apa ya, intense deh kayaknya, tapi dia nggak ada marunnya, dia nggak ada gelap-gelapnya, dia tidak ada burgundy-burgundynya kayak Universal Red gitu loh, tapi universalnya lebih ke warm red sih menurut aku. Ini juga untuk all skin tone masuk sih, untuk no makeup dan untuk full makeup juga bagus. And then ini 125 Inspire. Ini dia di packagingnya agak kayak pink neon ya, tapi pas diaplikasiin tuh kayak nude
nude light pink gitu, cantik sekali. Aku sudah sempat skeptical kayak aduh ini pinknya bakalan kayak apa ya, kayak Barbie pink gitu nggak sih, Nora nggak sih, ternyata enggak, dia bagus juga. And then 120 ini Artist, kayaknya ini last warna pink dari semua range. Dia pinknya lebih kayak apa ya, kayak keungu-unguan gitu, jadi kayak pink apa sih, fuchsia. And then ini 118 Dancer, ini juga mirip-mirip sama Pioneer, cuma dia agak sedikit lebih neon bisa dibilang. Ini merah neon tapi juga merah terang, bright red gitu, lebih ke warm red, lebih yang Pioneer red itu rednya lebih universal daripada si Dancer ini. 305 ini Unconventional, dia juga termasuk range yang merah deh bisa dibilang, termasuk yang red juga, tapi dia lebih agak ke coral gitu, jadi bisa dibilang kayak termasuk merah bata sih, lebih ke merah coral lebih tepatnya, jadi kayak agak-agak ada hint orange-nya walaupun tetap merah. And then ini 235 Gritty, dia juga warna merah terang tapi ada sedikit hint of merah, tapi ada hint of warm tone-nya gitu nggak sih, karena dia masih ada efek coral-ish-nya gitu, walaupun memang kelihatannya kayak dari jauh tuh ya merah aja gitu. Terus ini 135 Globetrotter, dia sama range-nya di merah juga, terus ada hint of warm tone-nya, tapi dia lebih kecoklatan gitu sih menurut aku. Ini termasuk shade yang udah launching dari dulu-dulu, bukan termasuk warna launchingan baru, jadi kayak dia udah angkatan yang pertama-tama gitu. And then ini ada Groundbreaker, dia juga mirip sama yang Globetrotter tadi, tapi lebih ke merah. Kalau yang tadi kan agak sedikit kecoklatan terus lebih warm tone, tapi kalau ini tuh kayak lebih merah aja, merah bata tapi ada hint of mauve-nya gitu. Aduh, semoga kalian gak pusing dengan penjelasan aku ya. And then ini Overseer 370, ini termasuk shade yang baru. Ini juga sama, kalau dilihat dari jauh kayak merah aja gitu, cuma tetap aja beda sama merah lainnya. Ini lebih agak-agak sedikit pink gitu, kayak merah kepingan, merah natural mungkin bisa dibilang. Ini juga asertif, masih termasuk merah yang terang yang bisa dibilang gonjreng dan agak sedikit neon di bagian packagingnya, tapi kalau misalnya dipakai juga nggak neon banget, apalagi kalau misalnya kita kondisi wajahnya itu lagi keadaan full makeup, masih kayak masih kayak merah yang agak coral juga nggak sih, mirip-mirip sama yang Groundbreaker tadi sama Globetrotter. Terus ini 35 Heroine, ini baru true neon deh menurut aku, karena dia neon jadi agak sedikit patchy. Nah, kalau yang shade Heroine ini memang sedikit lebih patchy daripada shade lainnya, apalagi kalau misalnya mau dipakai tebel. Ini aku pakainya agak-agak tipis, jadi kayak hasilnya mirip-mirip hasil pakai lip tint gitu, lip tint orange gitu kan. Itu dia shade paling neon dibandingkan yang lainnya. Tapi di sini masih ada warna merah lainnya, yaitu Ambitious. Ini juga sama agak sedikit neon, tapi rednya atau merahnya masih termasuk warna merah universal. And then ini ada bonus swatches, ini dari Zodiac Collection. Ini tuh yang crayon ink, jadi dia juga transfer proof juga, long lasting juga, tapi dia bentuknya crayon. Ini ada Lead the Way, dia warnanya kayak pink light nude gitu, nomor 15. Untuk dari si Zodiac Collection-nya ini dia itu Capricorn, dan ya warnanya gini kayak nude light pink gitu. Aku juga suka banget sih sama shade ini. Untuk base ombre tuh bagus banget. And then ini ada Stay Exceptional, ini Taurus dari si Zodiac Collection itu. Kalau ini dia mirip sama yang si 15 tadi, cuma lebih ada hint of pinknya atau mauve-nya gitu, jadi lebih berwarna daripada yang tadi. Yang tadi kan lebih ke nude, kalau ini lebih ada sedikit pinknya. Kalau yang ini Enjoy the View, dia termasuk warna best seller. Ini dia Peaches untuk si Zodiac Collection-nya itu sendiri. Dia juga sama kayak neutral nude gitu, tapi lebih ke warm tone, karena kalau dipakai dia hasilnya kayak neutral atau nude peach gitu loh. Dan semuanya nih ada sharpenernya atau ada rautannya di bagian ujung packagingnya, tapi menurut aku jangan di raut sih, karena kayak sayang aja lipstiknya kebuang gitu kan. Ini Make It Happen, dia itu Gemini atau Gemini. Ini kayak warna true red, tapi ada marunnya gitu, karena rednya dia lebih gelap, cuma ada hint of blue-nya, jadi cool tone red lah masuknya. And that's all swatches hari ini. Aduh, rasanya bibir aku tuh udah mulai deh, soalnya ini tuh matte banget, dan dihapusnya tuh kayak harus effort dan harus pakai oil base remover, jadi
Lumayan ledes ya, saya nge-swatch 30 lipstick sekaligus, bahkan 30 lebih. Let me know in the comments below kalian suka shade yang mana. Aku sih suka sama semuanya karena kayak tergantung kebutuhan aja gak sih mau pakainya yang mana. Alright, I think that's all for today's video. Semoga kalian suka sama swatchesnya, semoga gak fail lagi. Terus jangan lupa subscribe ke channel aku, terus komen juga kalian mau video selanjutnya seperti apa, and I will see you again in my next video. Bye.